بسم الله الرحمن الرحيم عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا
بسم الله الرحمن الرحيم عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى yaumiddin amma ba'd. Para hadirin, bapak-bapak dan ikhwah wal akhwat, hafizakumullahu ta'ala jami'an. Alhamdulillah, pada malam hari ini, di malam Sabtu, kita berada di malam Sabtu yang terakhir di bulan Dzulqa'dah 1444 Hijriah. Kita sudah memasuki malam yang ke-28 ya, di bulan Dzulqa'dah 1444 Hijriah. Artinya kita sudah menjelang kedatangan hari-hari yang mulia, 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi waktu kita dan masih memberikan kesempatan kepada kita
untuk bisa berjumpa dengan hari-hari yang sangat mulia tersebut. Dan tentu saja harapan besar kita, semoga kita bisa termasuk orang yang memanfaatkan setiap waktu-waktu yang mulia dengan ketaatan-ketaatan yang disyariatkan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, pelajaran kita di setiap malam Sabtu ini adalah pembacaan dan penjelasan tentang hadis-hadis dari Nabi kita yang tercinta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis-hadis beliau yang menjelaskan tentang peri kehidupan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, mulai bagaimana ciri fisik beliau dan bagaimana kehidupan beliau dari seluruh sisinya, yang dikumpulkan oleh Al-Imam Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah At-Tirmidzi rahimahullahu taala, salah seorang ulama besar kaum muslimin di bidang hadis yang wafat di tahun ke-279 Hijriah rahimallahu taala rahmatan wasi'ah. Beliau menyusun buku yang beliau berjudul dengan Asy-Syama'il An-Nabawiyah wal Khisal Al-Mustafawiyah. Dan alhamdulillah pembahasan kita dalam beberapa pertemuan, ya, kalau tidak salah sudah 5 pertemuan ini kita membahas bab yang ke-40, yaitu bab tentang sifat ibadah atau bab tentang ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan malam hari ini bisa kita tuntaskan, bisa kita selesaikan, dan tentu saja yang paling penting adalah bagaimana kita mengambil manfaat dari hadis-hadis yang telah kita pelajari. Sekarang kita masuk pada hadis yang ke 276, ya, 276 ya, 276 ya, fadhal. Alhamdulillahi wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dahu wa ba'd. Kitab Asy-Syama'ilul Muhammadiyyah lil Imam Abi Isa Muhammad bin Isa bin Saurah At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Al-babul arba'un, babu ma jaa fi ibadati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-haditsu as-sadis was-sab'una wa mi'atan. Qala al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala, haddatsana Abu Bakr Muhammad bin Nafi' al-Basri qala haddatsana Abdus Samad bin Abdul Warith an Ismail bin Muslim al-Abdi عن أبي المتوكل عن عائشة رضي الله عنها قالت قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بآية من القرآن ليلة. Jamaah sekalian, hadis yang pertama di malam hari ini atau hadis yang ke-276 dalam kitab ini, hadis yang kembali diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Kalau kita bahas Syama'il Muhammadiyah ini, maka kita dapati didominasi oleh hadis-hadis yang datang dari istri Nabi SAW dan secara khusus dari Aisyah radhiyallahu anha, karena memang untuk mengetahui hal yang rinci tentang Nabi kita SAW, para istri beliau lah yang paling tepat dan paling pantas untuk menceritakan kepada kita. Dan di antara mereka Aisyah lah yang paling mengilmuinya dan paling semangat dalam meriwayatkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kali ini Aisyah radhiyallahu anha Ummul Mukminin mengatakan, qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri, ibadah maksudnya, bi ayatin minal Quran, hanya dengan satu ayat dari Al-Quran, lailatan, pada satu malam, ya. Jadi kata Aisyah radhiyallahu anha,
pernah Rasulullah SAW di satu malam beliau melaksanakan qiyamul lail, namun hanya mengulang-ulangi satu ayat. Dan ini tidak bertentangan dengan hadis-hadis yang lalu yang telah kita bahas, di mana Nabi SAW kadang dalam solat lailnya menyelesaikan beberapa juz, ya, menyelesaikan beberapa juz. Seperti ketika diceritakan oleh Hudzaifah radhiyallahu anhu, beliau membaca Al-Baqarah, An-Nisa dan Al-Imran, bahkan dalam sebagian riwayat nyambung ke Al-Maidah dan Al-An'am, ya. Walaupun ada khilaf sebagaimana yang sudah kita jelaskan. Itu dalam banyak keadaannya. Namun kadang Nabi SAW di satu malam beliau hanya mengulang-ulangi satu ayat saja. Dan ini sesuai dengan beberapa riwayat yang lain, ya. Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla lailatan, beliau salat di satu malam, faqara'a bi ayatin hatta asbaha, beliau membaca satu ayat hingga menjelang masuk waktu subuh. Yarka'u biha wa yasjudu biha, beliau rukuk dan sujud dengan hal tersebut itu, di mana beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Maidah, in tu'adzibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim, ya, ayat-ayat terakhir dalam surat Al-Maidah ayat 118, ya, pernyataan Nabi Isa alaihi salam kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kali ini Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengulang-ulanginya, in tu'adzibuhum, jika engkau ya Allah menyiksa mereka, mengazab mereka, mengazab hamba-hambamu, fa innahum ibaduk, mereka adalah hamba-hambamu, engkau berhak untuk melakukan apa yang kamu inginkan, tapi mereka adalah hamba-hambamu ya Allah. Wa in taghfir lahum, namun jika engkau ya Allah mau memaafkan, mengampuni mereka, fa innaka antal azizul hakim, maka engkau maha perkasa lagi maha hikmah, maha bijaksana. Ya, antum lihat ayat ini khusus sekalian. Biasanya kalau disebutkan tentang Allah maha pengampun, biasanya ayat yang datang sesudahnya atau nama serta sifat yang disebutkan setelahnya adalah sifat apa? Ghafurur Rahim, ya, Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Tapi kali ini fa innaka antal aziz, maha perkasa, al-hakim, yang maha bijaksana. Artinya dengan segala kekuatan Allah, dengan segala keperkasaannya, kehebatannya, kemampuannya berlaku apa saja, tapi Allah Subhanahu wa taala senantiasa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Allah ketika menyiksa tidak akan zalim kepada hamba-hambanya, sebagaimana ketika dia mengampuni bukan karena dia tidak mampu untuk menghukum hamba-hambanya, ya. Kadang kita dalam keadaan-keadaan tertentu, ketika kita sangat marah kepada seseorang, kita dihadapkan pada keadaan di mana kita tidak bisa berbuat apa-apa sama dia. Kita mau marah, kita mau membalas perlakuannya sama kita, tapi kita takut terhadapnya dan tidak bisa berbuat apa-apa, sehingga apa boleh buat, kita membiarkannya, ya. Adapun Allah Subhanahu wa taala ketika mengampuni hamba-hambanya bukan karena dia tidak mampu untuk menyiksanya, tapi Allah tetap maha perkasa, namun dia maha bijaksana, sehingga dia Allah Subhanahu wa taala kebanyakannya mengampuni hamba-hambanya. Ayat ini dihayati oleh Nabi SAW sehingga beliau ulang-ulangi terus, dan beliau menangis pada saat membaca ayat ini dan mengulang-ulanginya, ya, padahal dialah hikayat tentang Nabi Isa alaihissalam, permohonan Nabi Isa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jamaah sekalian menunjukkan bahwa boleh saja, ya, boleh saja kita dalam salat lail tidak membaca panjang-panjang, artinya tidak banyak yang kita baca, tapi kita ulang-ulangi saja, tapi dengan penuh penghayatan, dengan penuh tadabbur. Di sini ada perkataan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, beliau mengatakan, falau aliman nasu ma fi qiraatil Quran bitadabbur, seandainya orang-orang tahu
apa manfaatnya membaca Al-Quran dengan penuh penghayatan, dengan penuh tadabbur, lashtaghalu biha an kulli ma siwaha. Ya, seandainya orang tahu indahnya, nikmatnya dan pentingnya tadabbur Al-Quran, maka tentu mereka akan menyibukkan diri mereka dengan tadabbur Al-Quran dan meninggalkan yang selainnya. Fa'idha qara'ahu bitafakkurin hatta marra bi ayah, jika manusia atau kaum muslimin membaca Al-Quran satu ayat lalu dia mentadabburinya, wa huwa muhtajun ilaiha, dan memang dia membutuhkan untuk mentadabburinya, fi shifai qalbihi, untuk menyembuhkan ya masalah-masalah penyakit-penyakit yang ada pada hatinya, karrarha walau mi'a marrah. Ya, seandainya dia tahu manfaatnya tadabbur dan dia tahu dan dia membutuhkan untuk membersihkan hatinya, mengobati penyakit-penyakit hatinya, maka tentu dia akan membaca Al-Quran dengan penuh tadabbur, walaupun dia mengulang-ulangi sampai 100 kali ya, satu ayat dia ulang-ulangi sampai 100 kali. Walau lailah, walaupun itu yang dilakukan sepanjang malam ya, jadi sepanjang malam cuma satu ayat dia ulang-ulangi dengan penuh penghayatan. Fakiratu ayatin bitafakkurin wa tafahumin khairun min qiraati khatma bi ghairi tadabbur wa tafahum. Ya, menurut Ibnu Qayyim, bahwa membaca satu ayat dengan penuh tafakkur dan penuh tafahum, berusaha untuk menyelami maknanya, memahami dengan baik, itu jauh lebih baik daripada membaca dan mengkhatamkan Al-Quran tapi minus tadabbur, tidak difahami apa yang dibaca. Wa anfa'u lil qalb, dan itu lebih bermanfaat pada hati kita. Wa ad'a ila husulil iman, dan itu lebih menambah keimanan kita. Wa dzauq halawatil Quran, dan itu lebih menjadikan kita menikmati manisnya Al-Quran ya. Memang demikian ya, kadang kita baca Al-Quran banyak, kita khatamkan, namun sekedar mungkin memenuhi target kita saja, dan kadang terasa hampa. Beda ketika kita dalam keadaan konsentrasi, dalam keadaan khusyuk, lalu ada satu ayat yang sangat menyentuh kita, ulang-ulangi, di situ terasa iman yang bertambah dan kita merasakan kelezatan Al-Quran tersebut. Wa hadhihi kanat adatus salaf, dan yang semacam ini, inilah adatnya salaf, tradisi salaf, kebiasaan salaf. Yuraddidu ahaduhumul aya ila sabah, kata beliau, di antara kebiasaan salaf dalam ibadah mereka adalah mengulang-ulangi satu ayat hingga waktu subuh atau menjelang subuh. Dan ini juga seperti ini diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi ini pernah dan sana juga pernah ya. Jadi bukan berarti ini bertentangan dengan hadis-hadis sebelumnya. Hadis-hadis sebelumnya sudah demikian adanya ya, seperti yang kita pelajari. Beliau kadang membaca panjang tapi juga dengan penuh penghayatan, la tas'al an husnihinna wa tulihinna, dan kadang beliau merasa perlu baca satu ayat saja yang beliau ulang-ulangi. Ya. الحديث السابع والسبعون ومئتان. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال: صليت ليلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يزل قائما حتى هممت بأمر سوء أو بأمر سوء. قيل له: وما هممت به؟ قال: هممت أن أقعد وأدع النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الثامن والسبعون ومئتان. قال الإمام الترمذي: حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا جرير عن الأعمش نحوه. Ya. Hadis yang selanjutnya, hadis yang ke-277, dan juga dalam jalur yang lain hadis ke-278. Datang dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, beliau mengatakan, shallaitu lailatan ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Satu malam saya salat bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falam yazal qa'ima, beliau dalam salatnya terus berdiri, artinya lama berdirinya. Hatta hamamtu
sampai-sampai saya punya keinginan bi amri su'in, keinginan yang tidak bagus, keinginan yang buruk. Qila lahu, ditanya oleh muridnya, wa ma hamamta bihi, ya boleh jadi yang bertanya ini Abu Wa'il, ya, murid beliau yang meriwayatkan dari beliau, Syaqiq bin Salamah rahimahullahu taala. Apa yang kamu inginkan itu, keinginan yang tidak bagus itu? Qal, beliau mengatakan, hamamtu an aq'uda wa ada'a an nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Saya sempat berfikir untuk duduk saja, ya, Rasulullah terus berdiri, saya duduk saja, wa dan saya meninggalkan Nabi SAW solat sendirian, dan saya mengundurkan diri, berhenti solat. Ya, hadis ini jamaah sekalian, ada beberapa faedah penting dari hadis ini. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, saya solat satu malam di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang sering kita sebutkan, bahwa hadis ini salah satu di antara sekian banyak hadis yang menjelaskan bolehnya kadang solat lail secara berjamaah di luar bulan Ramadan, ya. Adapun di dalam bulan Ramadan salat tarawih memang jumhur ulama mengatakan afdolnya kita berjamaah. Tapi yang masalah, bahkan kadang dipersoalkan, kalau di luar bulan Ramadan apakah juga boleh kita berjamaah, salat lail berjamaah? Maka kita katakan hukum asalnya tidak berjamaah, masing-masing salat di rumahnya. Tapi dalam keadaan-keadaan tertentu, mumpung kita lagi kumpul, lagi mabit bersama umpamanya, atau lagi bersama dengan saudara kita, maka boleh saja kita sholat berjamaah. Dan ini sudah kita sebutkan tentang hadis Ibni Abbas radhiyallahu anhu, hadis Hudzaifah juga, dan hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dan tentu saja hadis antara suami dan istri yang sholat secara berjamaah. Satu malam beliau solat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, falam yazal qa'ima, beliau terus berdiri, artinya lama berdirinya, hatta hamamtu bi amri su'in, sampai-sampai saya punya niatan yang buruk. Khos kalian, di sini beliau gambarkan bagaimana lamanya dan panjangnya berdiri Rasulullah SAW, dan ini sesuai dengan hadis-hadis yang lainnya. Lalu beliau mengatakan, sampai saya berkeinginan yang buruk. Mungkin ada yang bilang, berarti ini Abdullah bin Mas'ud ini tidak kuat sholat, ya. Kalau kita baca biografi dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, kita dapati beliau salah seorang sahabat yang juga ahli ibadah. Bahkan beliau seorang yang sering berpuasa sunnah. Tapi pernah beliau ditanya, kenapa beliau lebih banyak solat sunnahnya daripada puasa sunnah? Menurut sebagian orang, puasa sunnah beliau tidak terlalu banyak, tapi solat sunnah beliau yang lebih menonjol. Beliau bilang, saya kalau puasa sunnah kurang kuat memperbanyak solat sunnah, dan saya lebih mengutamakan solat sunnah dibandingkan puasa, ya. Artinya beliau mengatakan, kalau saya puasa, memperbanyak puasa, saya tidak kuat untuk banyak mengerjakan ibadah-ibadah yang lainnya, ya, karena fisik agak melemah tembutunya, termasuk solat. Dan kalau harus diperhadapkan dua pilihan ini, maka lebih afdal bagi saya solat, ya, daripada puasa. Tapi bukan berarti beliau tidak puasa sunnah. Tapi faedah yang bisa diambil di sini adalah salat sunat beliau banyak, dan itu kita dapati dari kisah-kisah beliau. Namun dalam hadis ini beliau, ya, tanda kutip, menyerah dengan salat lailnya Nabi SAW. Beliau merasa tidak kuat untuk berdiri lama bersama dengan Nabi SAW. Sampai kata beliau, ada niat yang tidak bagus. Dan di sini faedah, apa niat yang tidak bagus itu? Niat untuk mufaraqatul imam, mukhalafatul imam, berbeda dengan imam, ya. Karena itu kata ulama kita, orang yang berbeda dengan imam, menyelisihi imam, ini adalah sesuatu yang amrun su, ya,
sesuatu yang buruk. Ya, ketika ada seorang yang menyelisih imam, entah lebih duluan atau terlambat dari imam, atau memang mau keluar dari imam, ya. Dan sering kita ingatkan ya bahwa imam itu adalah mutaba'atul imam. Manusia dalam berjamaah terbagi 4. Posisi makmum ya, makmum dalam menyikapi imam terbagi 4. Ada yang mutaqaddim 'alal imam. Ya, ada saja orang yang waliyadzubillah dia lebih dahulu dari imam. Ini tentu saja berbahaya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebagian riwayat mengatakan bisa saja Allah akan merubah kepalanya menjadi kepala himar, kepala keledai kalau dia berani mendahului imamnya. Dan ada yang musawi al-imam, ada yang bersamaan dengan imam. Artinya dia selalu serempak ya, gerakan imam mau sama. Dia tidak mau dikalah duluan sama imam, dia mau sama dengan imam. Ini juga keliru ya. Dan ada yang mutaakhir anil imam, ada yang selalu terlambat dari imam, terlambat sekali. Imam sudah lama bangkit dari sujud, dia menikmati dulu doa ya, lalu sangat terlambat. Atau gerakan yang lainnya ya, gerakan yang lainnya. Ini juga tidak dikatakan ikut sama imam. Dan yang keempat, dan inilah yang diperintahkan, mutaba'atul imam, seorang yang mengikuti imam. Apa itu mengikuti imam? Tidak bergerak kecuali setelah ada aba-aba dari imam, dan dia tidak akan mendahului imam dan tidak akan sama dengan imam, tapi juga tidak terlambat dari imam ya. Itulah yang disebutkan mutaba'atul imam. Maka siapa yang tidak mutaba'atul imam telah melakukan sesuatu pekerjaan yang buruk ya. Dan termasuk yang paling buruk adalah seorang yang mau keluar dari imam. Dan ini pernah terjadi ketika Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu salat yang panjang sekali, salat Isya, baca kisaran Al-Baqarah sampai ada yang tidak tahan ya, sampai keluar. Lalu dikatakan munafik oleh Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Dan akhirnya dia marah, tersinggung, lalu ngadu kepada Nabi SAW, dan Nabi akhirnya menasihati Mu'adz untuk memperhatikan juga jamaah. Tapi ketika Mu'adz mengatakan dia munafik, ini ya ada isyarat sebenarnya bahwa itu suatu hal yang tidak sangat pantas ketika kita keluar dari imam tanpa ada alasan yang benar ya, tanpa alasan yang benar, hanya karena imamnya panjang sekali ya. Jangankan yang salat wajib, salat sunnah saja seperti ini, Abdullah bin Mas'ud mengatakan mau keluar dari imam itu sudah pekerjaan yang buruk, apalagi salat wajib ya. Tapi Mu'adz bin Jabal ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena persoalan fiqh dakwah ya. Jangan sampai membuat orang lari dari salat jamaah hanya karena kita panjang terus ya, utamanya salat Isya ya. Karena itu bukan berarti apa yang dilakukan oleh Mu'adz itu keliru ketika menegur, tapi cuma diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam jangan sampai Mu'adz membuat orang lari dari jamaah. Namun orang yang mau menyelisih imam atau makmum yang mau menyelisih imam adalah suatu pekerjaan yang buruk. Murid dari Abdullah bin Mas'ud ketika diberitahu seperti itu, beliau mengatakan, "Wa ma hamamtah?" Apa tadi keinginan burukmu itu? Kata Abdullah bin Mas'ud, "Hamamtu an aqud." Saya mau duduk saja. Ini termasuk mukhalafah ya. Artinya imam berdiri lalu dia duduk ya, dia duduk. Padahal mungkin masih bisa dia usahakan ya. Dan lebih payah lagi kalau duduk sini, artinya dia memang mau duduk dan ke belakang dan berpisah dari imam. Karena itu beliau lanjutkan, wa ada an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, dan saya biarkan Nabi salat sendirian atau saya berpisah dari jamaah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini disebutkan untuk memberikan kepada kita faedah begitu lamanya salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga seorang seperti Abdullah bin Mas'ud saja yang juga ahli qiyamul lail merasa berat dengan salat lailnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Al-hadits 79 wa 200. Qala Imam At-Tirmidzi rahimahullah ta'ala
حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن أبي النضر عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون 30 أو 40 آية قال فقرأ وهو قائم ثم ركع وسجد ثم صنع في الركعة الثانية مثل ذلك. Kemudian hadis yang ke-279 masih dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusalli jalisan, beliau salat duduk, ya. Beliau salat duduk, salat lail maksudnya. Fa yaqra'u, beliau membaca Al-Qur'an wa huwa jalis, dalam keadaan salat duduk. Fa idza baqiya min qiraati qadar ma yakunu 30 atau 40 ayah. Jadi beliau baca panjang seperti biasanya, dan kalau sisa 30 atau 40 ayat, ini kata-kata sisa, ya, berarti panjang dia baca, ya. Kalau sisa 30 atau 40 ayat, qama, beliau berdiri. Fa qara'a wa huwa qa'im, beliau lanjutkan bacaan dalam keadaan berdiri. Summa raka'a, kemudian beliau rukuk, wasajadah, dan sujud. Summa sana'a fir raq'ati ats-tsaniyah, kemudian beliau melakukan hal yang semacam itu pada rakaat kedua, misla dzalik, seperti tadi. Jamaah sekalian, di sini ada berapa pelajaran, berapa faedah. Di antaranya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau ketika sudah agak tua, ya, atau menjelang wafatnya, beliau tetap mempertahankan kebiasaannya salat lail. Tapi tentu saja sesuai dengan kondisi fisik yang sudah tidak memungkinkan untuk berdiri dengan bacaan yang panjang, maka di sini beliau mencontohkan kepada kita ketika ada yang seperti kondisi beliau, maka silahkan salat duduk, ya. Dan ini secara asal untuk salat sunnah boleh saja salat duduk walaupun tidak ada uzur, ya. Jadi salat sunnah secara umum biar tidak ada uzur, kita tidak sakit, sehat, mau duduk bisa, ya. Cuma pahalanya setengah dari orang yang salat berdiri. Adapun kalau duduk karena kondisi dia ada uzur, maka pahalanya tetap sempurna, ya. Kecuali Nabi kita, ya, seperti nanti akan kita sebutkan. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwa boleh saja menggabungkan antara duduk dan berdiri, memvariasikan antara duduk dan berdiri dalam solat kita, dalam satu rakaat. Artinya kita duduk dulu, lalu nanti setelah itu kita berdiri, atau mungkin sebaliknya, kita berdiri dulu, ya, mungkin kita dalam kondisi fisik agak melemah, tapi kita tidak bisa memprediksikan imam ini panjang-panjang atau gimana, ya, kita bisa terus bertahan atau tidak. Maka kita berdiri bersama dengan imam, lalu setelah itu kita nanti kalau terasa begitu lama, maka boleh duduk kalau kita sudah tidak kuat. Adapun Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, beliau tentu saja salat sendirian, ya, atau kalau salat beliau jadi imam, sehingga imam pun boleh melakukan yang seperti itu, ya. Jadi entah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini beliau sementara mengimami jamaah atau zahirnya beliau sendirian saat ini, maka salat sendirian juga bisa gitu, ya. Jadi bukan cuma kita sebagai makmum, kita sebagai imam atau orang yang salat sendirian, sesuai dengan kondisi fisik kita, kita bisa berdiri lalu nanti duduk, atau kita duduk dulu lalu setelah itu nanti berdiri. Dan juga, ya, seperti kita sebutkan tadi, bahwa di sini Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berusaha untuk mempertahankan kebiasaan beliau membaca yang cukup panjang. Buktinya dalam satu rakaat ini beliau duduk,
Dan kalau tinggal 30 atau 40 ayat, kata-kata tinggal artinya yang tadinya kadar yang jauh lebih banyak daripada yang sisa ini, ya. Tidak mungkin 10 ayat yang dibaca lalu dibilang tinggal 30, ya. Itu tidak mungkin bahasanya gitu, ya. Tinggal artinya tinggal sedikit, ya. Kalau dibilang tinggal 40 ayat, berarti bisa dibayangkan mungkin minimal sebelumnya beliau baca 50 ayat atau 60 ayat, ya. Jadi rata-rata memang ratusan ayat beliau baca dalam satu rakaatnya. Maka beliau ya rasa kalau tinggal 40 ayat sudah bisa berdiri nih, ya, bisa berdiri untuk menyelesaikan ayat yang dia akan baca dalam keadaan berdiri. Kemudian rukuk dan sujud seperti itu, dan itu beliau lakukan dalam rakaat-rakaat juga berikutnya, ya. Jadi ini menjelaskan bahwa bolehnya memvariasikan antara berdiri dan duduk dalam satu rakaat. Ya. Al-hadits 800 قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال حدثنا خالد الحذاء عن عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تطوعه فقالت كان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا فإذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم وإذا قرأ وهو جالس ركع وسجد وهو جالس. Kemudian hadis yang berikutnya, pertanyaan dari Abdullah bin Syaqiq, ya, ini tadi Abu Wa'il, murid dari Abdullah bin Mas'ud dan juga murid dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau salah seorang tabi'in kabir, bahkan dikatakan seorang mukhadram. Beliau mengatakan, sa'altu Aisyah, saya bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, an salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tentang salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an tatawwu'ihi, tentang salat sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, beliau mengatakan, kana yusalli lailan tawilan qa'ima, beliau kadang salat di satu malam dengan salat yang panjang berdiri, walailan tawilan qa'ida, dan juga kadang salat satu malam panjang juga dalam keadaan duduk. Fa idza qara'a wa huwa qa'im, dan beliau kalau membaca dalam keadaan berdiri, raka'a wa sajada wa huwa qa'im, beliau rukuk dan sujud juga dalam keadaan berdiri. Wa idza qara'a wa huwa jalis, adapun kalau beliau membaca dalam keadaan duduk, raka'a wa sajada wa huwa jalis, maka rukuk dan sujudnya juga dalam keadaan duduk, ya. Karena beda antara orang yang duduk dan berdiri dalam rukuk dan sujudnya, ya. Jamaah sekalian, hadis ini lebih menegaskan, ya, bahwa Nabi SAW itu kadang sholat berdiri, dan ini hukum asalnya, kecuali ketika beliau sudah tua, ya, semangat masih besar dan beliau masih mau mempertahankan sholat yang panjang-panjang, tapi beliau tinggal mampu untuk sholat duduk, atau kadang seperti yang kita sebutkan memvariasikannya, ya, sholat duduk lalu berdiri, atau berdiri lalu duduk. Cuma di sini ada hal yang penting yang disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Menurut Aisyah dalam riwayat ini, beliau kalau berdiri, bacanya dalam keadaan berdiri, maka rukuk sujudnya juga dalam keadaan berdiri. Dan kalau beliau membaca dalam keadaan duduk, maka rukuk dan sujudnya juga seperti posisi orang yang sholat duduk. Ini kebiasaannya, tapi kadang juga berbeda seperti itu, ya, kadang berbeda. Yaitu dalam riwayat yang lain, kadang beliau bisa melakukan hal yang berbeda. Artinya beliau duduk, pertama duduk, tapi rukuk dan sujudnya dalam keadaan berdiri, atau mungkin sebaliknya. Jadi boleh itu, ya. Seperti umpamanya ada seorang yang memang kalau berdiri tidak kuat lagi, tidak bisa sholat berdiri,
Tapi kalau rukuk dan sujud tidak terlalu sulit ya. Rukuk kan cuma berapa menit saja ya, atau mungkin sebagian bahkan hitungan ya kurang dari 1 menit kita rukuk ya. Maka kita solatnya tadi waktu bacaan imam kita tidak bisa berdiri, kita duduk saja. Lalu ketika mau rukuk kita nanti bangkit untuk sekedar rukuk ya, bangkit untuk sekedar rukuk. Bukan kita rukuk dalam posisi duduk. Itu bisa ya, bisa. Dan sujudnya juga seperti itu. Kita tadi duduk karena memang tidak kuat berdiri lama-lama dengan bacaan. Itu bisa. Walaupun dalam hadis ini kebanyakan keadaan Nabi SAW, kalau beliau bacaannya berdiri, maka rukuknya juga berdiri dan sujud. Ya, tentu saja maksud rukuk berdiri, rukuk dan sujud dalam keadaan berdiri, maksudnya rukuk dan sujud dalam keadaan yang ideal. Adapun ketika beliau baca secara duduk, maka rukuk dan sujud dalam keadaan posisi orang yang sholat duduk. Ya. Jemaah sekalian, tadi kita sebutkan bahwa orang yang memilih sholat duduk itu akan mendapatkan setengah dari pahala. Tapi diperkecualikan bagi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan, "Hudistu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Saya pernah mendapatkan kabar, disampaikan kepada saya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatul rajuli qa'idan nisfus shalah." Salatnya orang yang duduk itu mendapatkan pahala setengah dari salatnya orang yang berdiri. Itu saya dapatkan kabar bahwa Rasulullah pernah bersabda seperti itu. Maka beliau mau tabayyun. Fa'ataituhu, saya datang kepada beliau mau mengecek apakah memang betul kalau kita salat duduk pahala kita cuma setengah dari salatnya orang berdiri. Fawajadtuhu yusalli jalisa. Tapi saya heran, ternyata beliau justru solat duduk ya. Padahal kita tahu beliau selalu mau mendapatkan pahala yang sempurna. Kenapa justru beliau solat duduk? Padahal katanya ya, beliau mendapatkan kabar bahwa ada hadis yang mengatakan solat duduk pahala yang cuma setengah. Fa wada'tu yadi ala ra'sihi faqal, ya, saya letakkan tanganku pada kepala beliau dan mengatakan, malaka ya Abdullah bin Amr. Nabi SAW bertanya kepada Abdullah bin Amr, kenapa engkau ya Abdullah bin Amr? Qultu huddistu ya Rasulullah, telah disampaikan kepadaku wahai Rasulullah, annaka qulta, kamu pernah bersabda, salatul rajuli qa'idan ala nisfi salat, orang yang salat duduk mendapatkan setengah pahala. Wa anta tusalli qa'ida, tapi kenapa kamu salat duduk? Ya, artinya biasanya kamu selalu salat yang paling besar pahalanya. Kenapa kamu mengatakan cuma setengah pahalanya lalu kamu sekarang melakukan itu? Qal ajal, beliau mengatakan memang betul apa yang kamu dengarkan, memang begitu yang saya sabdakan. Walakinni lastu ka ahadin minkum, tapi saya tidak sama dengan kalian. Dari sini ulama kita mengatakan bahwa khusus Nabi salatnya dalam keadaan duduk pahalanya sama ketika beliau salat berdiri. Ya, beda dengan kita yang ketika kita salat duduk maka pahala kita setengah saja. Khusus untuk beliau mengatakan lastu ka ahadin minkum, saya tidak sama dengan kalian. Artinya salat beliau duduk sama sempurnanya pahalanya ketika beliau salat berdiri sallallahu alaihi wasallam. Ya. الحديث الحادي والثمانون ومئتان. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد عن المطلب بن أبي وداعة السهمي عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في سبحته قاعدا ويقرأ بالسورة ويرتلها حتى تكون أطول منها. Kemudian hadis berikutnya, hadis yang ke-281, hadis yang datang dari Hafsah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kembali dari istri Nabi sallallahu alaihi wasallam,
yaitu Hafsah binti Umar radhiyallahu anhu. Qalat, beliau mengatakan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli fi subhatihi, salat pada subhatihi. Subhah artinya salat sunnah ya. Jadi subhatihi di sini maksudnya salat sunnahnya. Qa'idan, dalam keadaan duduk. Wa yaqra'u bis surati wa yurattiluha, dan beliau membaca surat dan mentartilnya hatta takuna atwal minha, sampai panjang ya bacaannya ya. Hadis ini kembali menegaskan bahwa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana kata Hafsah radhiyallahu anha, kadang salat sunnah dalam keadaan duduk, namun beliau membaca tetap dengan bacaan panjang ya, tetap dengan bacaan panjang. Dan ini untuk mempertahankan kebiasaan beliau melakukan salat lail yang panjang walaupun sudah tua. Yang perubahannya hanyalah posisinya, yang tadinya berdiri, maka ketika sudah tua beliau lebih banyak duduk. Ya, mungkin satu lagi ya. Kita tidak bisa selesaikan ini ya. Ternyata masih cukup banyak. Bisa satu lagi kita ambil. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا الحجاج بن محمد عن ابن جريج قال أخبرني عثمان بن أبي سليمان أن أبا سلمة بن عبد الرحمن أخبره أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى كان أكثر صلاته وهو جالس. Pelajaran kita ditutup kembali oleh hadis Aisyah radhiyallahu anha yang mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah meninggal dunia hingga kebanyakan salatnya dalam keadaan duduk ya. Dan ini menunjukkan kepada kita bagaimana pentingnya kita mempertahankan ibadah-ibadah kita hingga akhir hayat kita, walaupun tentu saja sebatas kemampuan kita. Beliau tetap mempertahankan kuantitas solatnya dan juga kualitas solatnya, kecuali dalam hal yang memang beliau tidak mampu ya. Kalau berdiri sudah tidak mampu, beliau duduk, tapi kualitasnya dari segi tumaknina, panjang bacaannya, tartil, mentadaburi dan seterusnya beliau tetap pertahankan hingga wafat. Dan ini sebagai bukti bagaimana pengamalan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Hendaknya kita beribadah istiqamah terus hingga kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekiranya ini dulu. Sallallahu taala alam, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya